Akhirnya kita saksikan lagi selebrasi yang sudah lama hilang, yaitu kita bahas Portugal, saya. Akhirnya Cristiano Ronaldo berhasil nyekor ya setelah di laga pertama tidak bisa. Akhirnya apa yang diinginkan oleh netizen tercapai, yaitu suplai bola, dan akhirnya Ronaldo kembali nyekor ya. Betul, dan tidak tanggung-tanggung ya. Ini skor telak 5-0 menghadapi Uzbekistan. Dan kita bahas performa Dodonya dulu. Jadi 2 gol di pertandingan kali ini membuat Dodo ini memecahkan 3 rekor sekaligus. Yang pertama, satu-satunya pemain yang cetak gol di 6 Piala Dunia berbeda, kemudian pemain tertua yang nyetak gol di Piala Dunia dengan brace, kemudian yang terakhir adalah top skor sepanjang masanya Portugal. Wah, ini akhirnya ya sekalinya 3 rekor langsung pecah ya. Betul, dan ketika peluit panjang berakhir dia menghampiri kamera dan berkata I am back. Waduh, ini benar-benar deklarasi dari Cristiano Ronaldo ya. I am back, aku akan kembali ke kampung sebagai orang biasa. Ini benar-benar mungkin seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika Cristiano Ronaldo mengupload di Instagramnya foto sedang latihan, ya mungkin memang benar ya, masalah konflik internal ini sudah teratasi ya, saya ya, betul. Performa pertandingan kali ini. Iya, begitu juga dengan rekan-rekan satu timnya ya, yang support Ronaldo, tapi Ronaldo kali ini tidak mengecewakan. Walaupun di pertandingan lawan Kongo juga ya mereka support Ronaldo kan, ada beberapa umpan, tapi Ronaldo kurang beruntung saja. Namun di pertandingan kali ini Ronaldo menunjukkan kalau dia masih seorang striker ya, dan juga seorang pesepak bola. Walaupun perjalanannya masih cukup panjang untuk Portugal, karena laga terakhir itu laga penentuan bagi Portugal apakah mereka akan lolos atau tidak. Karena menarik, mungkin kita bahas klasemennya dulu ya. Jadi klasemen di grup K ini Portugal memimpin ya dengan 4 poin, karena ketika video ini di tapping Kolombia belum bermain. Kalau misalkan Kolombia bermain, Kolombia melawan Kongo menang, ini chance Portugal masih bisa lolos kan. Tapi tetap pertandingan terakhir melawan Kolombia itu akan menjadi pertandingan penentu untuk Portugal itu sendiri, mengingat Kongo itu kan sama memiliki poin 1 ya. Betul. Ini kok berarti masih ada skema kemungkinan Portugal nggak lolos ya, Senya? Tapi masih lolos sepertinya kalau mereka juara grup juga, juara 3 juga. Karena 2 golnya. Gol pertandingan kali ini kan 5-0 ya. Jadi mereka sudah plus 5 gol. Sedangkan ada satu skema di mana jika nanti Kongo bisa menahan imbang Kolombia, otomatis poinnya akan 2. Sedangkan kalau pertandingan 4. Kolombia 4. Sedangkan pertandingan terakhir jika Kongo berhasil mengalahkan Uzbekistan, maka poinnya 5. Sedangkan jika Portugal kalah dari Kolombia, maka poinnya 4. Otomatis yang juara grup adalah Kolombia, runner up-nya bisa jadi Kongo. Betul. Dan mungkin chance untuk lolosnya itu di juara 3 terbaik. Betul. Tapi kalau misalkan harus hitung-hitungan, mending juara 3 terbaik daripada runner up. Kenapa tuh? Karena kalau misalkan Portugal runner up-nya Portugal itu di knockoutnya bertemu 32 besar dengan Prancis kalau nggak salah, atau England ya. Nah di fase 16 besarnya baru ketemu Spanyol gitu. Itu kan berat banget. Lawannya berat ya. Betul. Kalau jadi runner up ya. Iya, jadi runner up grup ya. Kalau misalkan jadi juara grup beda lagi, mungkin bertemu dengan Argentina bakal lebih cepat. Betul. Untuk Portugal. Tapi kalau nanti Kongo itu akhirnya kalah sama Kolombia, otomatis chance besarnya bagi Portugal ya untuk bisa lolos grup sebagai runner up. Apalagi bisa runner up, karena kalau misalkan Kongo menang saja sama nanti poinnya 4 di pertandingan terakhir kalau Portugalnya kalah lawan Kolombia ya. Iya. Tapi Portugal unggul di selisih gol kan. Betul. Itu juga masih punya chance jika Portugal bisa seri ataupun bahkan menang lawan Kolombia. Iya, tapi sih feeling gue sih Portugal akan runner up ya, runner up grup. Mau tidak mau pasti akan jadi runner up grup gitu kan. Betul. Karena tentunya Kolombia pasti menang lawan Kongo. Iya. Nah, kita akan bandingin nih, Sen. Kan ketika menghadapi Kongo banyak dikritik umpan-umpan bola ke Ronaldo itu sangat sedikit, tetapi jika kita melihat di pertandingan kali ini di-compare dengan permainan Kongo, menang besar 5-0 karena Uzbekistannya sebobrok itu, anjir. Ya karena Uzbekistan juga tidak bermain parkir bus atau low block seperti Kongo ya. Betul. Uzbekistan bermain terbuka, dan itulah kesalahan mereka kan. Bahkan dominan banget, tidak efektif strategi yang digunakan oleh Cannavaro, mungkin karena eksekusi dari pemain di lapangannya tidak bahkan bisa gua katakan ini Uzbekistan kalau lawan Persib saja mungkin Persib yang menang. Itu dia. Karena banyak sekali faktor. Pertama, kontrol bola ngaco, miss pass-nya lebih ngaco lagi. Kemudian juga mereka kelihatan banget panik seperti kena mental. Iya. Nah, kemudian ada salah satu yang mencuri perhatian, yaitu striker mereka, di mana striker mereka itu adalah kapten. Ini perusak tempo permainan, di mana ketika
Uzbekistan mendapatkan momen untuk counter attack, dia telat untuk mengalirkan bola ke kanan ataupun ke kiri, di mana di situ ada ruang terbuka gitu kan. Betul. Makanya ketika dia masih keep bola sampai ke depan, bahkan tidak sprint, cuma nge-keep bola, ya pertahanan Portugal sudah kembali. Sudah siap. Iya kan kita lihat ya, selalu di clearance oleh fullback. Di babak pertama Cancelo, Nuno Mendes, babak kedua Conceição sama Nuno Mendes gitu. Jadi Uzbekistan ini benar-benar hancur banget. Berarti wah, kesalahan fatalnya pertama di kontrol bola, lalu di passingnya ya. Terus Menurut gue semua untuk sama Uzbekistan. bad decision juga ya, Betul. sama keputusannya cenderung telat gitu kan. Iya betul. Kalau misalkan kenapa Portugal bisa segacor ini ya karena memang Uzbekistannya bermain terbuka. Jadi mereka tidak berpikir jika kualitas fullbacknya Portugal itu sama dengan winger. Nuno Mendes, Joao Cancelo terbukti di pertandingan kali ini. Cancelo ngasih ke Dodo pertama kan. Kemudian Nuno Mendes, berapa peluang yang diciptakan Nuno Mendes kan? Betul. Gitu. Dan kepanikan ini tergambar jelas sama gol bunuh dirinya Fusanov ya. Ini kan benar-benar kacau banget dari sisi pertahanan. Betul. Jadi kita bisa respect ketika ditahan imbang sama Kongo. Memang kualitas Kongonya yang bagus ternyata. Iya betul, karena mereka menempatkan 5 back. Kalau untuk Uzbekistan kan mereka itu sosokan bermain terbuka ya. Ini sama seperti Curacao melawan Jerman. Betul, Jadi sosokan mengimbangi strategi yang bermain terbuka gitu, dan akhirnya ya senjata makan tuan gitu. Padahal gue feeling ketika gue tahu Uzbekistan itu dilatih oleh Cannavaro, kebanyakan pelatih yang dulunya pemain bola akan menggunakan strategi bagaimana dia posisinya ketika masih bermain gitu kan. Karena banyak seperti itu kan, ya seperti Persib Boyan Odak dan yang lain-lainnya yang ketika pelatih ini waktu menjadi pemainnya back pasti bertahan, tapi untuk Cannavaro tidak dan tidak efektif, dan sudah dipastikan Uzbekistan itu mau gimana pun caranya mereka pulang. Betul, pasti sudah dipastikan. Iya, karena maksimal poin saja 3 kan sudah masih 0 poin kan ibaratnya. Iya ya, kalau misalkan ternyata bisa menang lawan Kongo ya 3 udah nggak bisa. Iya berarti betul. Ya karena Kolombia aja sekarang udah 3. Nanti lawan Kongo kalau 4 ya nggak bisa, udah nggak bisa. Karena memang Portugal sudah 4 kan. Iya, Portugal sudah 4. Waduh, ini berarti Uzbekistan menyusul ya, Senegal apa segala macam kan udah pulang juga kan. Iya betul, dan Uzbekistan menjadi tim Asia lainnya yang gugur ya. Berguguran Betul. gitu, satu persatu. Sehingga dari sini gue jujur ketika melihat pertandingan Uzbekistan melawan Portugal di bantai 5-0 ini ya, kayaknya aduh lebih layak timnas Indonesia yang tampil di Piala Dunia gitu saya. Bukan timnas Indonesia sih ya, timnas Belanda 2.0. Iya, 2.0-nya Belanda. Ya, timnas pusat kita. Sepertinya kalau misalkan kualitas dari Uzbekistan, yang lainnya juga Irak juga termasuk menurut gua, apalagi Arab dan juga Qatar, kalau misalkan tidak ada perbaikan sampai AFC dan kualifikasi mendatang, sepertinya Indonesia lebih diunggulkan. Tapi tentunya 4 tahun ke depan negara-negara ini juga akan melakukan perombakan kan gitu. Dan gue setuju omongan Koci, Indonesia itu memiliki peluang dari strategi, dari gaya permainan dan juga segala macam aspek sepak bola. Tapi kita belum tahu faktor belakangnya. Iya. Itu kan dicurangi dan juga segala macam kan, pertandingan kualifikasi melawan Arab jelas-jelas dicurangi ya, main di tempat yang bukan netral. Kalau dari segi permainan bahkan menurut gua walaupun dipegang Patrick Kluivert gitu, itu harusnya lolos gitu. Betul, karena kata coach sendiri AFC itu kan Arab Federation. Iya. Makanya lawan kita ya bukan hanya masalah taktik pertandingan di lapangan kan. Iya, ya kalau dari taktik, strategi, permainan head to head pemainnya menang Indonesia tuh di apalagi ketika John Hetman di 4 pertandingan debutnya ya di FIFA Series dan juga FIFA Matchday gitu. Kemudian juga para pemain diaspora atau naturalisasi kita yang sudah berkarir di luar negeri sekarang sepertinya chemistry-nya sudah mulai terbangun dan lebih keren lagi, apalagi kita lihat regenerasi yang tidak terputus dari timnas. Ada Matthew Baker, sekarang ada Michael Baker, bahkan ada Luke Fikri. Nah gitu, 4 tahun untuk Ole Gacor sekarang kita nggak tahu 4 tahun ke depan. Iya. Soalnya kan 4 tahun Ole juga nambah umur dan juga segala macam. Tapi dari segi regenerasinya ternyata John Hetman kan sama seperti Sintayong ya, grassroots-nya bagus. Betul. Gitu. Nah, ini juga ada fakta menarik di mana Uzbekistan itu kan dilatih sama legenda Italia ya, Cannavaro, di mana di edisi Piala Dunia 2006 mengangkat trofi bersama Italia kan. Dan ini juga fakta yang cukup menyakitkan karena dua negara yang dilatih oleh legend Italia, Cannavaro dan juga Vincenzo Montella, di mana melatih Turki itu resmi pamit dari angkat koper. Ini menunjukkan bahwa ya sepak bola negara-negara Asia masih belum bisa kompetitif di Piala Dunia. Betul, tapi ya
Portugal lawan Uzbekistan jelas ya kalau misalkan dilihat dari segi apapun ya Portugal pasti menang gitu. Tapi tidak ngebantai 5-0 juga gitu. Betul. Itu kan yang membuat heran. Bahkan ini ada prediksi dari Bang Rico Lubis di mana fans garis offset-nya Iya. Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa jujur nggak yakin Bang Dodo bakal nyekor, tetapi yakin Portugal menang dengan gol ya tidak lebih dari 2, entah itu 2-0 maupun 2-1. Betul. Nyatanya 5-0, Iya. gokil. Dan Portugal ini kan masih menyisakan satu laga Kolombia dan gue masih menganalisa jujur Portugal ini full powernya di mana. Kita akan lihat full powernya Portugal itu di laga melawan Kolombia. Betul. Karena skuad yang diturunkan itu berbeda dari match pertama melawan Kongo. Menurut gue ini adalah skuad terbaik Portugal di starting 11-nya ya. Nah kemudian juga karena memang lawannya hancur gitu, Betul. jadi benar-benar ini bukan patokan kalau Portugal itu bagus. Masih harus Betul. menunggu pertandingan melawan Kolombia ya. Kolombia. Ibaratnya layak atau tidaknya ke knockout nanti pertandingan melawan Betul, Kolombia lawan secara Kolombia. kualitas dan level gitu. Betul, dan pasti Kolombia akan mati-matian. Kenapa mati-matian? Karena kalau mereka yang jadi runner up, mereka harus bertemu dengan Spanyol dan juga Prancis terlebih dahulu, kemudian Inggris kan. Betul, ini Itu. benar-benar ya pot neraka lah ibaratnya. Iya, berneraka untuk grup K kali ini ya. Betul, makanya di Piala Dunia kali ini ketika ada jaminan lolos, tetapi itu masih belum menjadi target utama karena memang yang diincar adalah juara grup ya. Dan terbukti dari keputusan Brazil juga yang masih ragu-ragu menurunkan Neymar karena mereka meskipun sudah pasti lolos, tetapi kan ketika posisi juara grupnya masih belum amannya, mereka harus tampil all out Betul. lagi. Dan itulah salah satu hal yang sulit di Piala Dunia ya. Piala Dunia tidak 2 leg, kemudian setiap laga itu benar-benar menentukan karena akan menentukan langkah selanjutnya kan. Jadi ini adalah kepintaran dari pelatih juga kan. Pelatih juga betul Dari strateginya ya. Nah ngomong-ngomong soal Ronaldo, pertama gue pribadi senang banget ketika Ronaldo mencetak gol yang pertama karena memang ini adalah gol-golnya Ronaldo di era prime-nya gitu kan. Tipikal golnya Ronaldo lah, dikasih umpan eksekusi langsung gol. Betul. Dan di gol kedua pun sama saya. Ibaratnya ini kan akselerasi umpan terobosan dari Bruno Fernandes yang kemudian bisa dieksekusi dengan sangat baik oleh Bang Dodo sendiri. Betul, mungkin ini adalah sisa-sisa skill ya. Kalau menurut coach ini udah habis semua, tapi sepertinya dia ada boosting lain. Betul. Jadi masih ada sisa-sisa skill Iya, dari Ronaldo iya. itu sendiri. Dan perbedaannya di pertandingan kali ini tidak dipertandingi seperti pertandingan sebelumnya, di mana Ronaldo sepertinya dia dituntut oleh pelatih dan juga kawan-kawannya. Dia lebih rajin membantu pertahanan, bahkan membantu clearance ke belakang gitu kan. Ini bagus juga untuk Dodo kan. Walaupun ada benturan-benturan yang keras banget tadi kita lihat, bahkan itu bisa potensi cedera menurut gua kalau pemain Iya. lain ya. Dimana ankle-nya Ronaldo ketabrak lutut kipernya Iya, Uzbekistan kan. betul. Tapi yang paling gue sorot adalah ketika free kick ya, dimana gue pikir yang akan eksekusi adalah Cristiano Ronaldo, tetapi dengan rendah hati ini adalah skema free kick di mana eksekutornya justru Nuno Mendes dan Betul. berhasil menjadi gol. Iya, dan free kick kedua juga ya. Betul. Kan yang tadi tabrakan ankle kan free kick kedua. Free kick Ternyata kedua. kan itu adalah skema Set piece dari set piece Portugal ya. dan diambil oleh Bruno kan. Bruno. Kemudian juga tetap target man-nya adalah Ronaldo. Tapi Ronaldo kan sampai sempat gini. Iya. Mikir kids. Karena ini juga mungkin FYP juga di beranda sosial media kalian bahwa sudah di re-upload lagi cuplikan ketika tendangan free kick dari Portugal di mana ketika itu Cristiano Ronaldo sudah mengambil ancang-ancang namun dieksekusi oleh Bruno Fernandes. Iya, Itu kan betul. ya kan itu kan Betul. Itu kalau kayak nggak salah Piala Dunia kemarin ya, atau iya. Piala Dunia atau friendly intinya ya. jadi ada ekspresi kekecewaan Betul. dari Cristiano Ronaldo, tetapi di match kali ini benar, bahkan ketika Nuno Mendes berhasil mencetak gol lewat free kick ada reaksi kegembiraan dari Cristiano Ronaldo. Mungkin ini secara hubungan antar sesama pemain sudah semakin baik ya, secara Betul. chemistry-nya gitu saya. Iya betul, walaupun nampak satu ya yang masih problematik yaitu Leo. Leo Itu nggak tahu ya, dia emosian banget, bahkan di menit-menit terakhir saja dia ingin ribut sama pemain Uzbekistan. Betul. Tapi yang paling keren itu gini, karena kan ketika di pertandingan melawan Kongo, ketika gol saltonya Joao Cancelo yang masuk, itu kan Cristiano Ronaldo mengangkat tangan, memberikan isyarat kepada hakim garis untuk offside, padahal itu gol timnya sendiri. Iya, tapi ya di pertandingan kali ini akhirnya Ronaldo itu beranjak dewasa. Betul. Setelah umur 41 tahun baru dewasa. Betul.
Ini juga menarik ya, lagi-lagi kalau ngomongin Ronaldo nggak mungkin nggak ngomongin Bang Rico Lubis ya. Jadi Bang Rico Lubis itu mengatakan dia yakin bahwa terjadi konsolidasi di ruang ganti antara pemain Portugal dan ternyata terjawab ya. Ini juga kabar gembira karena memang inilah yang kita ekspektasikan dari permainan timnas Portugal dengan generasi yang emas katanya ini. Iya betul ya. Nanti Portugal itu ya jangan sampai seperti timnas Prancis 2010 di Betul, video kemarin betul. yang kita bahas gitu ya. Memang harusnya seperti ini gitu Harusnya kan. seperti Tiap ini. kali walaupun memang telat ngegas juga. Iya. Messi udah ngegas dari match pertama, Mbappe, Haaland sama, Harry Kane ini dari pertama juga, Vini juga sama gitu kan ya. Ini membuktikan jika Ronaldo itu tidak ingin ketinggalan gitu Iya, kan. iya. Karena pemain-pemain besar di Piala Dunia kali ini ngegasnya dari match pertama Dari ya tadi pertama. seperti Vini, kemudian juga yang lainnya kan. Ya, yang tidak berubah dari Cristiano Ronaldo adalah ekspresi selebrasinya ya, yang tetap hype banget gitu kan. Apalagi di akhir laga menunjuk ke kamera dan mengatakan I'm back gitu kan. Padahal meskipun Cristiano Ronaldo sudah mencetak 2 gol di pertandingan kali ini, tetapi Kylian Mbappe udah 4, Haaland udah 4 dan Messi udah 5. Ya, seperti tadi yang gua ngomong, Ronaldo mungkin telat ngegas aja gitu kan. Betul. Ya telat ngegas ya finishnya juga kan. Jadi kayak bensin juga ya. Betul, soalnya ini benar-benar mau jadi juara ataupun runner up Portugal itu akan berada di jalan yang sulit. Betul. Karena kalau misalkan juara grup kalau nggak salah ketemunya itu Belanda salah satunya. Kemudian kalau apalagi runner up bisa kalau juara itu bertemu Belanda, Prancis kemungkinan sampai semifinal Iya, ya. betul. Kemudian untuk kalau runner up itu bertemu Inggris, bertemu dengan Spanyol. Gitu. Bener, ini benar-benar babak knockout itu barulah. Iya, grup neraka itu baru, Iya, betul. Karena iya benar Piala Dunia sesungguhnya karena Iya. kan sekarang ada format baru kan, 32 besar setelah sebelumnya hanya 16 kan. 16. Ini benar-benar format baru dan juga itulah grup sebenarnya. Sebenarnya, karena kita juga melihat bahkan Norwegia tampil luar biasa ya, bahkan bisa lolos ke fase Iya, dan grup. mengagetkan jujur. Norwegia itu mainnya ngagetin ya. Ternyata ketika match kedua melawan Senegal ya. Senegal Itu benar-benar mengagetkan, tidak seperti pertandingan melawan Irak. Jadi ini pelatihnya pinter banget menurut gua. Betul, apalagi kan sudah mulai tampil pemain-pemain dari Bodo Glimt sudah mulai tampil di Norwegia sendiri ya, karena yang namanya Berg itu kan. Iya. Kan kalau di match pertama dia masuk di babak kedua bahkan di menit 85 80-an ya. Betul, ini chemistry-nya sudah dapat. Bahkan Norwegia itu, gue ekspektasinya Norwegia akan sama dengan Swedia, tetapi ternyata Swedia malah kena bantai Belanda kan. Dan sejauh ini yang sesuai ekspektasi gue justru Norwegia. Sehingga setelah pertandingan juga kan benar-benar euforianya bagus banget ya. Betul. Karena setelah lama vakum dari Piala Dunia dan ketika kembali langsung Betul. lolos ke dari fase grup. Iya, seenggaknya itu prestasi tersendiri untuk Norwegia walaupun memang ya chance-nya kecil untuk menang lawan Prancis, tapi ya dua negara ini sudah dipastikan lolos semua kan. Betul. Dan kemenangan Portugal ini ikut semakin ramai Piala Dunia juga karena mau gimana pun nama Cristiano Ronaldo itu harus masuk ke dalam daftar top skor ya supaya menjadi motivasi. Betul. Bukan hanya motivasi untuk Cristiano Ronaldo-nya, tetapi motivasi juga untuk pemain lain seperti Harry Kane, Mbappe, Haaland dan juga Messi itu sendiri sih. Iya ya, lebih bagusnya sih motivasi untuk para fansnya ya agar tetap menonton Piala Dunia. Seperti yang gue yang katakan juga kalau Ronaldo ini sampai gugur, Portugal gugur, ini pendapatan FIFA itu pasti kurang. Pasti jumlah view pasti menurun. Ya, karena apa ya, fanatisme dan juga FOMO itu lebih banyak FOMO. Betul, betul. Dari jumlah kan pasti view-nya turun gitu. Bener-bener ini apalagi bener-bener Lastins ya, karena tidak hanya Ronaldo dan juga Messi juga, ada juga Okoa juga. Iya, jadi jokes Messi 5 gol, Haaland Mbappe 4 gol, Ronaldo 41 years old itu sudah tidak bisa digunakan ya. Apalagi sekarang Coach Jartin sudah tidak bisa mengatakan Ronaldo cetak Porto 3 kali 4. Ini sudah membuktikan ya. Semoga ini juga yang paling penting itu bukan hanya 3 poin yang diraih oleh Portugal, tetapi mental atau mood mereka untuk menghadapi Kolombia, di mana kan pasti sudah lebih siap lagi. Iya, dan gua paling penasaran itu Portugal lawan Kolombia ya. Jadi apakah Portugal akan mengejutkan? Jujurnya gue masih mengunggulkan Kolombia. Ibaratnya kan di atas kertas lah ya performanya. Tapi 50-50 sih peluang Kolombia mengalahkan Portugal dia 60%. Pasti kalau menang juga tipis betul. 3-2-1 atau 3-2. Iya betul. Sangat menarik banget. Karena Portugal itu salah satu, apalagi tadi formasinya 4-2-3-1 dalam artian mereka akan bermain ofensif.
Betul. Nah, yang paling menarik adalah pertandingan setelah ini, karena setelah ini kan akan ada pertandingan Inggris ya, Dan, ya. Betul. Di mana para pemimpin top scorer ini kan di match pertama nyetak 2 gol, di match kedua nyetak 2 gol lagi, bahkan Lionel Messi yang sebelumnya hat-trick berhasil brace juga. Kita akan melihat performa dari Harry Kane. Iya, karena top scorer ini bermain di 24 jam hari yang sama. Kalau dihitung 24 jam dari startnya 12 malam Iya, gitu. betul. Dari pukul 00 tuh ya Iya, benar 24 jam. Iya, jadi ini pergantian top scorer ini ya bisa dibilang sehari gitu. Betul. Meskipun dari pertandingan tadi juga nampak banget Cristiano Ronaldo mengejar hat-trick ya. Iya, betul. Karena memang tidak mau ketinggalan gitu Betul, ya. ya wajar juga ya. Pasti semua pemain kalau udah nyetak 2 gol pasti ngejar hat-trick. Ngejar Tapi hat-trick. ya keberuntungan udahlah 2 dulu aja Dua katanya. dulu, karena ya Mbappe dan juga bahkan ini ada cerita yang menarik ya dari Mbappe ya. Jadi ketika pertandingan di babak kedua itu disuspend gara-gara ada badai petir kan, Mbappe kan ikut turun ke lapangan untuk menunjukkan petugas di mana yang becek gitu kan, di mana yang bergenang air. Kenapa? Karena Mbappe ingin segera mencetak hat-trick. Iya, tapi nyatanya dia tergelincir juga. Bener-bener Mbappe itu dibikin sial karena ketika pertandingannya dia ya ada badai kan, karena waktu itu bermain di Philadelphia. Bahkan sebelum match itu BMKG-nya Amerika sudah menghimbau Sen, sepertinya pertandingan antara Prancis ini akan terjadi badai, dan Betul. benar saja terjadi badai. Iya, dan badai petir lagi. Betul, semoga saja untuk next match-nya jangan sampai ada terjadi hal seperti ini lagi ya, karena merusak vibe banget gitu kan. Betul, karena Amerika itu sering banget kayak gini. Next Copa match Amerika badai. sebelumnya kan 2024 kan di Amerika, waduh sering di-delay pertandingan, di-delay bahkan sampai 1 jam. Berikut pertandingan Prancis kemarin ya, itu kan lebih dari 1 jam. Jam lebih. Ya untung pemainnya masih tetap Iya, ngotot. main-main lagi jam 6 aja. Oh, jam 6 bahkan bentrok sama Norwegia kan. Iya. Terpayah banget ya. Ada yang mau dibahas lagi nih, Sen? Mungkin kita sudah sampai di sini ya. Kita tunggu saja match terakhirnya Portugal dan juga Kolombia karena ini merupakan match penentuan. Iya, betul Pastinya. ya. So itu saja yang sudah kita ulas atas comebacknya Cristiano Ronaldo dan kemenangan besar timnas Portugal 5-0 atas Uzbekistan. Drop opini kalian tentang apa yang sudah kita bahas di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.